Halo sahabat-sahabatku, video ini adalah bagian kedua dari apa yang disampaikan oleh Benny Irawan tentang apakah Yesus diutus hanya bagi Israel saja. Di video yang pertama, Benny Irawan sudah menjelaskan dengan cukup jelas bahwa sesungguhnya argumen atau pendapat yang mengatakan bahwa Yesus hanya bagi Israel saja itu tidak lebih daripada laksana orang yang mengais-ngais sampah. Ya, ajaran seperti itu tidak ubahnya dengan ajaran sampah. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan pemaparan Benny Irawan yang bagian kedua ini, saya ingin menambahkan sedikit saja sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabatku, ada satu hal yang penting harus dipahami adalah sesungguhnya Yesus Kristus dan ajaran-ajarannya itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Yesus berkata bahwa ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri. Nah, artinya ajaran yang disampaikan Yesus adalah berasal dari Allah Bapa, dari Allah semesta alam bagi seluruh dunia. Nah, ajaran yang disampaikan Allah bagi seluruh dunia itu melalui Yesus Kristus itu tujuannya untuk seluruh dunia. Tetapi memang awalnya agen yang dipilih atau orang-orang yang dipilih untuk menjadi corong bagi dunia awalnya adalah bangsa Israel sebagai bangsa yang terpilih. Sekali lagi ya, yang harus diingat teman-teman, sobat-sobatku, bahwa ajaran yang disampaikan oleh Allah, yaitu Bapa melalui Yesus Kristus, itu tujuannya untuk seluruh dunia. Namun agen atau corong pertama yang dipilih untuk menyampaikan kabar Injil itu adalah orang-orang Israel. Begitu awalnya. Namun karena orang Israel menolak, tidak mau menerima, maka Yesus memilih bangsa lain, siapa saja yang mau. Ya, jadi itu harus dipahami. Tujuan inti ajarannya untuk segala bangsa. Tapi yang pertama dipilih untuk menjadi corong atau pemberita adalah bangsa Yahudi atau orang Israel. Tapi ketika orang Israel tidak mau, tidak layak lagi menjadi corong, maka dipilihlah bangsa-bangsa lain, siapa saja. Orang bangsa manapun, negara manapun, suku apapun yang mau dipakai oleh Allah untuk memberitakan Injil bisa menjadi pemberita Injil. Ya, jadi seperti itu. Jelas ajarannya yang bersumber dari Allah Bapa bukan berasal dari diri Yesus sendiri, untuk semua bangsa. Baik, sekarang mari kita simak lanjutan video bagian kedua oleh Benny Irawan. Selamat menyaksikan, menyimak, dan memperhatikan baik-baik. Salam. Selamat pagi saudara-saudaraku, Bapak Ibu, adik-adik, juga anak-anakku sekalian. Setelah di bagian pertama, saya menjelaskan kekeliruan orang yang menuduh bahwa Yesus diutus hanya untuk Israel. Ya, saya sudah menjelaskan itu dengan menggunakan kitab Matius. Dan intinya orang yang menuduh ini adalah orang yang informasinya tidak terupdate. Dia hanya memegang informasi yang sudah kadaluarsa. Seperti tentara Jepang yang hidup di hutan di zaman perang, tidak pernah mau keluar. Maka yang ada di pikirannya adalah selalu zamannya perang. Begitu. Itulah kesalahan penuduh-penuduh yang mengatakan bahwa Yesus diutus hanya untuk Israel. Nah, sekarang kita akan membahas tuduhan yang memakai ayat yang lain. Ayat yang lain itu yang mana? Ya, beberapa ayat yang digunakan itu tidak relevan untuk dibahas karena memang ya cara penafsiran yang remeh-temeh, yang receh, yang tidak pantas ditanggapilah. Tetapi untuk ayat ini saya merasa perlu untuk menjelaskan, yaitu Yohanes pasal 17 ayat 9. Yohanes 17 ayat 9 mengatakan begini. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka. Ya, saya tidak perlu bacakan ayat selanjutnya ya. Jadi aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Kata mereka ini oleh penuduh ini langsung dianggap sebagai orang Israel saja. Jadi mereka di sini dianggap sebagai kata ganti untuk orang Israel.
Artinya Yesus hanya berdoa untuk orang Israel, bukan untuk dunia. Dunia ini bangsa lain selain Israel, dianggapnya begitu. Ya, itu pandangan dari penuduh ya. Tetapi sebetulnya kita perlu tahu bagaimana sebetulnya memahami ayat ini dengan benar. Nah, perlu saya sampaikan, kebiasaan yang dilakukan oleh para penuduh ini adalah mencomot satu ayat, melepaskan dari konteksnya, lalu mengeksplorasi ayat itu habis-habisan semau-maunya sendiri. Nah, inilah kebiasaan yang dilakukan oleh para penuduh. Jadi satu ayat dicuplik, ditinggalkan konteksnya, lalu atas ayat itu dieksplorasi habis-habisan semau-maunya sendiri. Hasilnya ya pasti akan menyesatkan. Lain dengan pola penafsiran yang seharusnya bahwa satu kalimat itu mesti dipahami dengan melihat konteksnya, supaya kita tidak kehilangan arah. Jadi apa sih yang sedang dibicarakan? Nah, itu hanya bisa mengerti kalau kita memahami konteks pembicaraannya. Nah, kembali ke Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Siapa sih yang dimaksud dengan mereka? Dan siapa pula yang dimaksud dengan dunia? Mari kita lihat. Di Yohanes pasal 17, pasal yang sama, di ayat berikutnya, yaitu ayat 14, Yesus juga berkata tentang mereka dan tentang dunia. Ya, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Jadi dunia ini adalah orang-orang yang membenci mereka. Mereka ini siapa? Mereka di sini bukan orang Israel, tetapi siapa saja yang mau menerima firman Tuhan. Dalam hal ini, pembicaraan ini, kata mereka di sini adalah murid-murid Yesus. Ya, memang benar murid-murid Yesus adalah orang Israel. Tetapi yang membenci murid-murid Yesus itu juga ada orang Israel. Ya, banyak juga orang Israel yang membenci murid-muridnya Yesus. Jadi pada pembicaraan ini, pada konteks ini, tidak relevan mengartikan kata mereka sebagai kata ganti untuk Israel. Ya, karena kata mereka di sini lebih tepat ditujukan untuk kata ganti bagi murid-murid Yesus. Dan kalau diambil aplikasinya, maka jelaslah bahwa kata mereka di sini adalah sebutan untuk orang-orang yang mau menerima pesan atau firman dari Yesus. Jadi sama sekali bukan bicara tentang Israel dan bukan Israel. Ini adalah penafsiran yang keliru, penafsiran yang lahir dari cara yang salah, karena mengeksplorasi satu ayat lalu mencomot satu ayat lalu mengeksplorasinya semaunya sendiri. Ya. Jadi sekali lagi di dalam Yohanes 17 ayat 9 ini kata mereka itu bukan kata ganti untuk Israel, tapi kata ganti untuk para rasul. Dan dunia ini adalah kata ganti untuk siapa saja yang membenci para rasul. Ya. Semoga penjelasan ini bisa memberikan pencerahan bagi mereka yang tadinya menuduh sembarangan. Baik, saya ingin menambahkan penjelasan. Kalau yang seri pertama saya ambil dari kitab Matius, saya akan menjelaskan tentang hal yang terjadi setelah Yesus Kristus naik ke surga. Anda tentu tahu peristiwa Pentakosta, yaitu peristiwa di mana Roh Kudus dicurahkan. Kemudian para rasul ini berbicara, dan ketika para rasul ini berbicara dituntun oleh Roh, maka orang-orang yang ada di sana yang asalnya dari berbagai bangsa, yang menggunakan bahasa yang berbeda-beda,
mereka tiba-tiba bisa mengerti apa yang diucapkan oleh para rasul ini dengan bahasa yang mereka kuasai. Jadi, bukan para rasul bicara dalam bahasa Arab sehingga orang Arab mengerti, tetapi para rasul tetap berbicara dengan bahasanya sendiri, tetapi apa yang diucapkan itu bisa dimengerti oleh bangsa Arab, tetapi bisa juga dimengerti oleh bangsa Mesir, bisa juga dimengerti oleh orang lain yang berbahasa lain lagi. Jadi terjadi mujizat di sini. Ucapan para rasul bisa dimengerti oleh mereka yang berbahasa berbeda-beda. Jadi seolah-olah Roh Kudus ini berfungsi sebagai penerjemah bagi para rasul untuk menerjemahkan pekabaran yang disampaikan itu kepada bangsa-bangsa yang ada di situ pada saat itu. Peristiwanya tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 8. Saya akan bacakan. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ucapan ini keluar dari orang-orang yang sedang mendengar apa yang diucapkan oleh para rasul. Ya. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Artinya kalau Anda orang Indonesia ada di sana, Anda akan mengerti apa yang diucapkan oleh para rasul itu dalam bahasa Indonesia yang Anda kuasai. Kalau Anda orang Inggris, Anda mengerti dengan bahasa Inggris yang Anda kuasai. Kalau Anda orang Arab, Anda juga mengerti dengan bahasa Arab yang Anda kuasai. Ya. Ayat 9, kita ini orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi ada banyak bangsa berkumpul di sana menyaksikan para rasul ini menyampaikan pesan tentang kerajaan Allah, dan Roh Kudus menjadi penerjemah bagi setiap bangsa itu, sehingga setiap bangsa mampu memahami pesan yang disampaikan oleh para rasul. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus atau pekabaran Injil ini memang bukan hanya untuk Israel. Semua bangsa boleh, bahkan harus mendengar pekabaran Injil ini. Jadi tidak benar bahwa Injil itu hanya untuk Israel. Bangsa lain pun, yang saya tadi sudah bacakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 8-11, bangsa lain pun diberi kuasa untuk menerima pekabaran Injil. Nah, oleh karena itu saudaraku, jangan ragu bahwa Yesus bukan hanya untuk Israel. Jangan ragu bahwa pekabaran Injil ini bukan hanya untuk Israel, tetapi juga untuk Anda dan untuk saya. Nah, selanjutnya saya akan membahas ini dalam konteks Kisah Para Rasul, ya, kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 menyatakan begini. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Kamu di sini adalah orang Israel, ya. Jadi pada konteks ini Paulus dan Barnabas berbicara kepada orang Israel. Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolak dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain,
Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Jadi apa yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas ini, bahwa pertama-tama memang kepada orang Israel Injil itu disampaikan. Tetapi sehubungan dengan penolakan mereka, maka Injil ini mesti dibawa kepada bangsa lain di seluruh dunia. Ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Jadi Paulus dan Barnabas tidak mengajarkan hal yang keliru. Itu pula yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Perhatikan lagi pasal 26 ayat 20, Kisah Para Rasul. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Ya, lihat, pesan ini sama seperti pesannya Yesus. Ya kan? Yesus tadi kan juga berpesan begitu. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 47 misalnya. Dan dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Nah, itu pula yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, apa yang dilakukan itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena para penuduh ini mulai membabi buta. Ya, kenapa membabi buta? Mereka mengatakan Yesus itu diutus hanya untuk Israel. Lalu karena Paulus mengajarkan bahwa pekabaran Injil ini mesti dikabarkan ke seluruh dunia, maka itu berarti Paulus ini rasul palsu, mengajarkan hal yang keliru. Nah, saya sudah tunjukkan di sini Paulus tidak mengajarkan hal yang keliru. Paulus mengajarkan hal yang sama seperti yang dipesankan oleh Yesus. Beritakan Injil ke seluruh dunia mulai dari Yerusalem. Itu yang dilakukan itu yang dilakukan Paulus. Mulai dari orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, lalu terus ke seluruh tanah Yudea, dan terus kepada bangsa-bangsa lain. Ya, lihat juga ayat berikutnya. Sebab itu kamu harus tahu, ini dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 28. Ya, sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Jadi, sekali lagi, Yesus bukan hanya diutus untuk orang Israel, tetapi untuk kemudian kepada seluruh bangsa. Inilah yang diajarkan oleh Paulus, sehingga tidak pantas kalau penuduh-penuduh itu mengatakan Paulus adalah rasul palsu. Kenapa? Karena Paulus mengajarkan hal yang sesuai dengan ajaran Yesus. Pertama-tama memang pekabaran Injil itu dikabarkan untuk Israel. Tetapi sehubungan dengan penolakannya, maka Injil ini pun tersebar bagi semua bangsa, termasuk Anda dan saya, orang Indonesia. Demikian penjelasan ini, semoga bermanfaat.